3, 2, 1. Let's go, let's go. Go, 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 go. Oke, hari ini adalah hari Kamis tanggal 3 Juli 2025. Nah, hari ini itu ada yang namanya news non-farm payroll. News yang ditunggu-tunggu oleh jutaan trader di luar sana, yang dimana ini terjadi di tiap awal bulan di hari Jumat. Nah, kebetulan NFP bulan ini itu ada kemajuan satu hari. Karena di hari Jumatnya itu adalah hari kemerdekaan US, teman-teman. Jadi, event ini diajuin untuk news NFP-nya. Dan di sini aku lagi live trade sama teman-teman yang ada di private group. Kalian bisa lihat reportnya, teman-teman. Di sini ada lebih daripada ratusan orang yang masuk dalam live trade kita. Oke, kalian bisa lihat ya. Aku ada posisi sell di area 52 sampai 50. Ini aku pakai broker HFM dan tipenya adalah tipe akun pro. Ingat ya, akun pro itu nggak ada demonya, guys. Nah, di sini aku entry di rounds 0,30-an lot totalnya, teman-teman. Dan balance akun yang aku pakai itu adalah di angka 150 USD. Jadi kita sell bareng-bareng di sini. Oke, 10 detik lagi kita bisa lihat kira-kira newsnya sesuai nggak sama analisa kita. Sisa sekitar 5 detik lagi. 3, 2, 1. Let's go, let's go. Go, 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 go. Langsung junam guys ya. Kita screenshot dulu. Running 350 ya. Wow, sekarang langsung $500 guys. $500 almost 600 USD, teman-teman. Di sini kalian bisa lihat 200 pip instan dalam NFP ini. Kita langsung take profit aja, teman-teman. Kita langsung take profit. Nah, modal 150 jadi 600 US dollar. Nah, di sini aku akan breakdown gimana sih analisanya, kenapa hal itu bisa terjadi. Seperti yang kita tahu bahwasanya NFP termasuk adalah news besar, teman-teman, yang memiliki impact besar terhadap market. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pergerakan market. Salah satunya di NFP. Nah, kebetulan kalau misal kita cek di Forex Factory, teman-teman, barengan di news NFP itu ada 3 news lainnya, yaitu adalah average hourly and penghasilan rata-rata sama tingkat pengangguran, yang dimana hal ini itu mempengaruhi keadaan ekonomi di bulan tersebut. Nah, sebenarnya NFP CPI itu bisa buat pandangan kira-kira arah market dalam 1 bulan ke depan itu seperti apa, teman-teman. Kita bisa lihat dari data yang rilis ya, kira-kira angka di bulan lalu sama angka di bulan sekarang itu seperti apa. Nah, kalau semisal kita cek ya di bulan ini, di bulan Juli, kita bisa lihat ya angka yang muncul untuk NFP itu adalah di angka 147.000. Untuk tingkat penganggurannya itu dia naik menjadi 4,1%. Ini artinya adalah mengalami yang namanya penurunan ya, penurunan dari 4,3% menjadi 4,1%. Nah, kalau misal kita cek ya secara detailnya di sini actual list day. Nah, kalau misal kita lihat ya angka hasilnya itu ketika dia muncul lebih kecil daripada bulan sebelumnya atau forecast, dia ada yang namanya good for currency, artinya bagus untuk US dollar, teman-teman. Potensinya gold itu mengalami yang namanya penurunan. Dan dari 3 news ini kita bisa lihat average penghasilan rata-ratanya itu di angka 0,2%. Di sini angkanya merah, tapi yang perlu kita garis bawahi adalah di angka sebelumnya dia mengalami penurunan, yang dimana dari 0,4% menjadi 0,2%. Itu berdasarkan daripada angka di Forex Factory-nya. Kita breakdown secara technical analysis. Ini adalah breakdown daripada technical analysis. Kita tadi udah bahas sedikit sekilas tentang fundamental. Nah, di sini aku bakal share ya apa alasanku mengambil keputusan untuk sell position di NFP kemarin. Nah, kita bisa lihat ya cara struktur memang dari H1 harga itu mengalami yang namanya kenaikan. Setelah dia mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jadi di sini udah mulai rebound. Ketika dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan di harga level 60, kita bisa lihat area di sini terjadi yang namanya pelemahan bullish dengan ditandai oleh terjadinya resisten yang sangat berdekatan. Ini adalah resisten pertama, ini adalah resisten kedua, dan ini adalah resisten ketiga. Jadi level resisten yang seharusnya dia terjadi di atas level resisten sebelumnya, dia terjadi di level yang berdekatan. Di sini kita bisa lihat bahwasanya memang volume bullishnya itu pelan-pelan mengalami yang namanya pelemahan. Kalau misal kita lihat cara poin kedua, di sini ketika melihat yang namanya market sedang uptrend, itu ada yang namanya struktur ya. Kalau misal kita lihat strukturnya seperti ini,
Kalau katakanlah harga itu dia mengalami kenaikan, pasti level support pertama dan kedua itu lebih tinggi kedua. Jadi pada dasarnya yang namanya uptrend ya secara structure itu adalah level support yang kedua itu terjadi di atas level support sebelumnya. Ini misal level pertama. Nah, level kedua atau support kedua itu pasti lebih tinggi daripada sebelumnya. Itu ketika dikatakan uptrend. Nah, studi kasusnya sama seperti yang ada di sini. Kita bisa lihat ya, ini support pertama terjadi, ini support kedua, ini support ketiga. Nah, tapi yang ada di poin ini kalau misal kita tarik trend line dari low ke resisten level sebelumnya, di sini muncul ya, muncul tanda-tanda yang namanya breakout trend line di poin 3348. Di H1-nya dia berhasil closing candle itu di angka 44, teman-teman. Yang dimana hal ini itu udah melebihi daripada level support yang dimana seharusnya terjadi. Nah, berarti kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya ketika harga itu mengalami penurunan yang cukup signifikan, maka volume bearishnya itu mulai terbentuk karena dia di sini terjadi yang namanya break. Kita bisa alihin dulu. Kalau semisal kita turunkan di time frame yang mungkin lebih kecil. Nah, di sini di time frame M15-nya ada yang namanya area supply. Area supply ini kan bisa lihat candle yang terjadi di area ini itu adalah candle confirmation reversal, teman-teman ya. Dari bullish ke bearish. Ini adalah candle bearish reversal. Nah, yang membuat dimana harga itu berhasil untuk mengalami yang namanya breakout level trendline supportnya. Maka dari itu area ini menjadi area poinku untuk entry position. Sebenarnya di sini agak sedikit ragu, teman-teman. Karena kenapa? Karena di sini ada yang namanya volume demand yang cukup kuat awalnya. Nah, tapi setelah aku lihat di time frame H1, di sini ada indikasi membuat yang namanya double top. Jadi level resisten itu terjadi secara sejajar. Ini resisten pertama, ini resisten kedua, dia buat sejajar. Dan ini adalah pattern konfirmasi pembalikan arah. Jadi aku di sini membuat keputusan untuk melakukan sell position yang awalnya rak itu jadi yakin banget. Jadi kalian bisa lihat dari modal $150 itu jadi 650-an. Jadi gua profit bersih itu sekitar 500 USD, teman-teman ya. Jadi lumayan banget ya, dapat 8 juta cuman tekan-tekan 2 menit doang. Jadi poinnya di situ. Nah, gak cuman gua doang, kan bisa lihat banyak orang yang gabung dalam komunitas gua itu juga ikutan cuan, teman-teman. Karena di situ gua share ya posisi entry gua di NFP seperti apa dan kalian bisa lihat nih di sini ya. Profit daripada member di Jinvest yang ikutan live trade di NFP kemarin. Jadi ini bukan cuman ngemeng-ngemeng doang, ini adalah real praktek yang kita berikan dalam private group. Kalau misalkan masuk tinggal klik link yang ada di deskripsi, linknya udah aku sediain di sana. Gak cuman itu doang, kalian bisa dapetin komunitas dua arah. Jadi gak cuman dari insight dari aku aja, jadi kalian bisa dapetin insight dari teman-teman yang lain atau teman-teman profesional trader yang lain. Jadi kita balance, kita bisa punya informasi dari beberapa sisi. Jadi seperti itu, teman-teman. Tapi perlu diingat yang namanya trading NFP atau mungkin trading news yang lain itu adalah aktivitas yang sangat beresiko tinggi ya. Karena kenapa? Pergerakannya cukup signifikan banget. Bahkan dalam waktu 1 detik aja, 1-2 detik itu bisa sampai ratusan pips untuk kenaikan atau mungkin penurunannya. Jadi make sure aku selalu tekankan kalau misalkan mau trading NFP, kalian gunain akun perang dan akun khusus atau mungkin simpelnya akun yang siap untuk hilang atau siap untuk margin call. Makanya di sini kenapa aku pakai balance account $150 karena gua relanya segitu untuk trading NFP. Jadi seperti itu ya. Jadi semua ada alasannya, semua ada perhitungannya, teman-teman. Jadi nggak asal gambling. Jadi mungkin gitu aja. Thanks a lot guys. Ciao.